pikiran. Begitu pula bagaimana ketika kesenangan kita adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian yang ada di rumah, salam pergerakan. Kali ini kita akan melakukan podcast. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Satuo dari Koordinator Biro Informasi dan Komunikasi. Nah, perlu sahabatku sekalian ketahui bahwa podcast ini merupakan bagian dari program kerja yang ada di Biro Informasi dan Komunikasi atau disingkat dengan Infokom. Nah, langsung saja kita akan melakukan podcast ini dengan pemateri yang luar biasa. Dalam hal ini beliau merupakan Ketua Majelis Pembina. Beliau merupakan Ketua Pembina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dalam hal ini Kakanda Senior Sultan Hasanuddin, SPDI, MPDI. Beliau merupakan salah satu dosen di Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Mungkin bisa menghancurkan tangannya dulu untuk pemirsa di rumah. Oke guys, langsung saja untuk melangkah ke sesi selanjutnya. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, urgensi organisasi, dalam hal ini Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bagi mahasiswa terkhusus dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Kepada beliau kami persilahkan. Oke. Terima kasih. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sultan ya, dan masuk di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu di tahun 2002. Di tahun 2002 mengikuti yang namanya Mapabah, dan pada saat itu awal karir organisasi saya sejak masuk di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini. Kemudian bukan hanya di organisasi ekstra, tapi saya juga banyak bergelut di organisasi intrakampus. Jadi ketika saya menyebutkan bahwa ada beberapa organisasi yang saya masuki selain daripada ekstra itu. Yang pertama, di tahun 2004 saya pernah menjadi Ketua Pramuka Racan Al-Balad khusus untuk putra di Stain Watampone. Kalau dulu masih Stain Watampone. Kemudian di tahun 2005 mencoba ikut suksesi sebagai calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, yang mana pada saat itu saya maju sebagai wakil presiden mahasiswa, dan tahun 2005 itu terpilih menjadi wakil presiden mahasiswa. Kemudian di tahun 2006 juga ikut suksesi sebagai calon presiden mahasiswa. Kalau dulu presiden mahasiswa ya, kalau sekarang ketua Dema dia. Kalau kita dulu masih Presma. Makanya di tahun 2006 itu saya sebagai presiden mahasiswa Stain Watampone. Dan di tahun 2007 selepas dari kampus, saya bergelut di ekstra, sehingga di tahun 2007 itu sebagai ketua cabang PMI Kabupaten Bone itu. Nah, setelah selesai di kampus, saya coba aktif di organisasi ekstra
dan di tahun 2009 sempat masuk di jajaran pengurus PKC PMI Sulsel sebagai koordinator kaderisasi. Nah, setelah itu saya organisasi itu sudah menjadi bagian daripada diri saya, sehingga sampai hari ini masih eksis di organisasi, dan terakhir sekarang sebagai ketua Laksbesdam NU Kabupaten Bone. Jadi itu sekedar organisasi yang saya geluti mulai dari awal aktif di PMI sampai hari ini. Saya kira begitu. Masya Allah, yang luar biasa. Beliau dari jenjang yang pertama sampai ke jenjang berikutnya ya, bertahap. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu pentingnya organisasi bagi mahasiswa, serta bagaimana sih peranannya organisasi ekstra bagi lingkup kampus, terkhusus di IAIN Bone ini? Kalau pentingnya organisasi dengan mahasiswa itu, saya kira mahasiswa dan organisasi itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena banyak hal yang bisa kita dapatkan di organisasi itu. Kalau misalnya di perkuliahan itu kita belajar tentang tataran teori, nah bagaimana ketika kita aktif organisasi, bagaimana kita mengaplikasikan teori-teori yang kita dapatkan. Karena kenapa berbeda ketika kita belajar teori dengan belajar dengan praktik. Ketika kita masuk di dunia nyata, ya, dunia nyata itu saya biasa sebutkan itu adalah masyarakat luas. Nah, itu adalah dunia nyata. Kalau di tataran akademik, tataran kampus, itu adalah dunia maya, karena kita masih bergelut di teori saja. Tapi ketika kita masuk di masyarakat, itu adalah dunia nyata yang membutuhkan pengalaman di dalamnya. Sehingga mahasiswa yang tidak menggeluti yang namanya organisasi, maka bisa dipastikan ketika masuk di dunia nyata itu, maka akan kewalahan untuk melakukan apakah dialog atau menjadi penyelenggara dalam suatu kegiatan. Maka bisa dilihat bagaimana mahasiswa yang aktif dengan yang tidak. Yang aktif itu dia sudah terbiasa, dan yang tidak itu maka mereka akan kaku. Nah, begitu pula dengan organisasi ekstra dengan mahasiswa. Nah, organisasi ekstra itu adalah sebagai penyambung antara dunia maya ke dunia nyata. Itu bagaimana penerapan teori yang ada di dalam, kemudian dan bagaimana pelaksanaan dari teori keluar itu bagian daripada peran organisasi ekstra itu, sebagai penyambung dunia luar dengan dunia kampus itu. Ya, saya kira begitu. Oke. Jadi next pertanyaan lagi, bagaimana sih hubungan atau relevansi bagi organisasi ekstra dalam hal ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia terhadap lingkup kampus IAIN Bone? Ya, berdasarkan pengalaman selama ini, ya, dulu di tahun 2002 saya masuk di sini, dan sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan kampus ini, karena setelah selesai kemudian kembali mengajar di sini sampai hari ini. Nah, bagaimana peran PMI terhadap internal atau dalam dunia mahasiswa secara umum? Saya kira bisa kita lihat selama ini motor penggerak atau arah gerakan itu lebih banyak dimotori oleh sahabat-sahabat dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia.
tanpa kita menafikan dari kawan-kawan yang lain. Tapi sampai hari ini berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, bahwa gerakan-gerakan di internal khususnya di Yayan Bone itu lebih banyak dimotori oleh sahabat-sahabat dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa bukan persoalan hanya gerakan semata, ya, bukan hanya aksi lapangan, bukan hanya misalnya aksi panggung, tetapi bagaimana ide-ide kreatif, ide-ide inovatif yang dihasilkan oleh sahabat-sahabat dari PMI yang berkecimpung di internal Yayan Bone, misalnya di organisasi mahasiswa itu banyak menghasilkan karya-karya yang inovatif dalam rangka melakukan kolaborasi antara institusi Yayan Bone dengan sahabat-sahabat yang aktif di organisasi mahasiswa Islam itu. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin Kakanda senior, ini merupakan sebuah dosen juga yang ada di lingkup Yayan Bone. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kakanda senior melihat kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu di lingkup Yayan Bone? Ya, kalau kita melihat gerakan dari sahabat-sahabat sekarang ini, pertama kita bisa melihat bagaimana sepak terjang mereka di organisasi mahasiswa intrakampus. Banyak organisasi intra yang sekarang ini dimotori oleh sahabat-sahabat pergerakan. Nah, oleh karena itu, dengan menciptakan kader yang berkualitas dan menciptakan kader yang kreatif, itu adalah bagian dari sebuah proses kaderisasi yang dilakukan oleh sahabat pergerakan. Kemudian bagaimana dia memanfaatkan ilmu yang dia dapatkan di eksternal itu, kemudian dikolaborasikan dengan ilmu organisasi internal, maka kiprah dari sahabat-sahabat PMI terhadap di Yayan Bone itu bisa dilihat bagaimana kiprah mereka di organisasi mahasiswa itu, mulai dari Ormawa, kemudian di Dema, baik itu Dema fakultas, Dema institusi. Itu saya kira mereka itu masuk ke situ bukan secara instan, akan tetapi melalui sebuah proses yang dilakukan, ya, dalam hal ini kaderisasi yang dilakukan dengan melakukan kolaborasi antara organisasi ekstra, dalam hal ini adalah PMI, dengan organisasi intra, di mana sahabat-sahabat itu aktif di dalamnya. Makanya kalau ditanya soal kiprahnya, ya, kiprahnya itu sudah menyebar di berbagai komponen, baik itu di Ormawa, kemudian di HMPS, bahkan Dema fakultas sampai Dema institusi. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana keseharian mereka, misalnya dalam perkuliahan, ya, dalam perkuliahan itu saya biasa melihat bagaimana sahabat-sahabat itu aktif dalam melakukan diskusi-diskusi terkait tema-tema apa yang diangkat dalam perkuliahan misalnya. Begitu pula mereka aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan keluar, walaupun itu membawakan atas nama institusi, tetapi mau tidak mau peran dari PMI itu ada di situ, dalam artian bagaimana dia melakukan kaderisasi terhadap sahabat-sahabat sehingga mereka ini mampu berbuat. Saya kira begitu. Oke, terima kasih jawabannya. Terus pertanyaan terakhir, nah
sekarang kan ini musimnya mahasiswa baru, baik itu jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN sampai jalur mandiri. Nah, menurut Kakanda senior, seberapa pentingkah bagi mahasiswa baru untuk bergabung di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Terkait seberapa penting atau tidak, itu tergantung dari kebutuhan. Saya berkaca pada diri saya. Awal saya masuk di kampus ini, pemahaman saya terhadap organisasi itu masih kurang, ya, apalagi pemahaman terhadap PMI. Tapi ketika saya mencoba ikut kaderisasinya, saya berpikir, wah, ini organisasi bisa mengakomodir apa yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan, yang saya maksud di sini bahwa bagaimana PMI itu melakukan kajian realitas yang ada. Selain itu, PMI itu juga melakukan peningkatan kapasitas terhadap kadernya. Peningkatan kapasitas yang saya maksud di sini melalui kajian-kajian, melalui pelatihan-pelatihan. Nah, oleh karena itu, apa yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, maka bagaimana PMI itu menyediakan wadahnya. Makanya saya pernah mengatakan di masa-masa saya itu dikatakan bahwa PMI itu sebagai the second university, ya, kampus kedua selain daripada kampus di mana kita menuntut ilmu. Jadi bagi mahasiswa baru, ya, ataukah yang belum bergabung di PMI, bagaimana kita menjadikan PMI itu sebagai the second university, PMI itu sebagai kampus kedua kita. Karena bagaimana kampus menyediakan pendidikan secara formal, namun pendidikan formal itu saya kira ada keterbatasan karena diatur oleh waktu, diatur oleh kurikulum, serta banyak hal yang biasa kita rasakan untuk pengembangan itu ada keterbatasan. Nah, oleh karena itu disinilah dibutuhkan peran dari organisasi ekstra, dalam hal ini adalah PMI, menyediakan wadahnya, kemudian memfasilitasi apa yang menjadi keinginan kita. Itulah tadi jawaban dari sahabat senior. Semoga pemirsa di rumah dapat bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Zikir fikir amal soleh. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fuck